Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vekta dengan NIM D400230012 yang sini menjelaskan terkait tugas pneumatik yang mana rangkaian satu silinder, full silinder, dan juga rangkaian elektropneumatik. Yang pertama itu ada rangkaian satu silinder yang mana dia bekerja sebagai seperti gerbang logika AN yang mana kedua-dua tombolnya atau tombol valve-nya ditekan, maka silindernya akan me, apa akan berjalan atau akan menutupnya, yang mana di sini ada supply input dan juga di sini ada tombol 3/2. Ini juga sama, yang mana ini inputnya bukan dari mekanis, melainkan melalui pneumatiknya. Sehingga ketika kedua-duanya ditekan, yang I1 I2 ditekan, maka akan memicu si valve 3/2 yang atas di sini. Sehingga udara yang dari sini akan masuk ke si silindernya yang kemudian mendorong apa ini itunya, sehingga ketika kedua-duanya ditekan maka tuas ini akan memunculkan diri. Kemudian yang di sini sudah pada saat uh, pada saat pada saat itu konsultasi. Kemudian di sini ada uh, rangkaian yang mana bekerja sebagai logika OR yang dimana salah satu, sehingga di sini ketika si tombol ini ditekan, dia akan mendorong ke kanan masuk ke sini dan dia akan meneruskan ke 3/2 di sini, dan dari sini akan mendorong si pneumatiknya atau si silindernya supaya dia berjalan ke kanan. Begitu pula dari sini dia akan masuk ke sini dan di sini akan stop, maka dia akan naik ke atas dan pneumatiknya akan terdorong. Kemudian yang di sini ada rangkaian 2 silinder yang mana ketika ini adalah tombol startnya ketika ditekan, dan di sini pada saat LV3 di sini masih pada posisi di sini, maka dia akan mendorong ke sini, jebret. Ini akan mendorong ke menjadi ke LV2. Nah, ketika pada saat LV2 di sini dia akan mengaktifkan si valve di sini 5/2. Di sini dia akan ke kanan, kemudian mendorong ke LV4 di sini. Nah, pada saat LV4 di sini dia akan hidup dan kembali ke untuk mengembalikan dari pneumatik di sini dari LV2 ke LV1. Dan ketika sudah LV1, maka di sini kan akan hidup dan mengembalikan si silindernya. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka dia akan ke V2, terus mengaktifkan si ini untuk ke LV4, kemudian memicu kembali untuk ke LV1 ini, dan ini kembali ke sini gitu. Terus lanjut ke sini. Di sini juga ada 1 2 3 4 5 tombol valve 3/2 yang
Di sini ada logika N sehingga kedua-duanya harus hidup. Jadi di sini dengan satu S2 ya, berarti kan pada saat di sini masih tertekan, sehingga di sini perlu ditekan jebret 1S1 ini. 1S1 itu di sini ditekan, dia akan udara yang masuk ke sini dan dorong ke sini, dan maka si pneumatik di sini akan ke S1 S3. Nah, ketika sudah 1 S3, dia akan mengaktifkan si ini, sehingga dia akan uh, mendorong ke kanan, jadi 2S2, dan ketika sudah 2S2 dia akan kembali ke sini, dia akan kembali ke 2S1 karena kan ketika sudah di 2S2 menyentuh si valve di sini dan kemudian untuk mendorong kembali ke 2S1. Nah, ketika sudah sampai di 2S1 maka si pneumatik di sini akan kembali ke 1S2 gitu. Terus yang sini juga, terus yang ini rangkaian elektrik pneumatik ini juga sudah. Nah, di sini ada yang namanya kontak timer, kontak 1 yaitu buat di sini, kemudian Y1 itu buat di sini. Nah, ketika S1-nya ditekan dan S2 ditekan, jadi ini untuk safety aja. Uh, jadi off delay ya. Ketika dua-duanya ditekan, dia akan menghidupkan ke 1, berarti kan ditekan sini jebret, kemudian kan kontak timer ya, berarti dia maksud saya tadi on delay kan ini di sini normally close, jadi ketika ditekan jadi normally open, namun ada timernya sehingga dia akan hidup jadi Y1 jebret, jadi udara dari sini masuk kemudian mendorong ke sini, dan ketika sudah timernya sudah selesai dia akan kembali lagi karena Y1-nya di sini tidak ada trigger dari K1. Nah, karena K1 ini kontak timer di sini ada timernya, jadi ketika timer sudah terpenuhi kan ini jadi normally open jebret, dan si kontak 1 tidak akan memberikan terus untuk di sini, jadi tidak akan normally close begitu. Terus yang di sini ada relay satu kontak batu 1 2 3 4 Y1 Y3 Y2 Y4 Y1 Y2 Y3 Y4. Nah, di sini ada valve 5 bar 2 juga sama. Ketika push button start ditekan jebret, maka dia akan menghidupkan si pneumatik mendorong, jadi udara di sini masuk ke sini, si tuas di sini akan terdorong sampai ke S2. Nah, kemudian ketika sudah sampai di S2 dia akan menghidupkan si kontak Y3. Nah, ketika Y3 trigger dari relay di sini, ya udara bertekanan akan masuk ke silinder B sehingga si bekas di sini akan terdorong, tuas di sini terdorong sampai S4. Nah, ketika S4 sudah terpenuhi, maka ini akan hidup untuk menghidupkan Y2, maka Y2 akan hidup jebret. Maka dari silinder A itu yang semula dari S2 jadi ke S1 kembali karena dia akan terbuang, kemudian buang, dan di sini akan masuk dari sini ya, udaranya didorong dari sini ke sini.
Kemudian yang di sini ketika Y2 sudah selesai, nah kan ketika S1-nya dia kembali on lagi, dia akan menghidupkan si Y4. Nah, Y4 di sini jadi udara berdetak masuk ke silinder B, dari sini mendorong sampai habis gitu. Terus di sini ini belum ya. Terus ketika ada dua relay, di sini kontak bantu, dan di sini Y1 itu buat di sini valve elektropneumatiknya, ini silindernya. Ketika S1 ditekan, maka S1 akan men-trigger di sini, akan jadi normally close, dan di sini juga normally close. Kasih valve-nya akan mendorong, yang mana ini adalah sumber udara bertekanan, mendorong pneumatik akan menjadi tuas di sini akan muncul. Nah, cara mematikannya cukup dengan mendorong si tuas S2, karena di sini kan tadi terkunci ya, karena K1 dihidupkan kan dia akan mengalir ke sini. Nah, ketika normally close di sini akan tertutup menjadi normally close, dan dia akan terus-terusan, ibaratnya ini buat startnya, start sekali, dan ini buat stopnya gitu. Dan ketika tombol stopnya ditekan, maka di sini akan kembali ke udara bertekanan, masuk ke sini, kembali ke sini. Jadi ini memakai sinyal dua pneumatik, dua silinder, satu silinder, dua acting, double acting, sorry. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.